Kita ingatkan, Jokowi Amin duduk di tampang kekuasaan itu karena dipilih oleh rakyat, betul nggak? Kalau tanpa dipilih oleh rakyat, apakah mereka bisa duduk di sana? Artinya apa? Seharusnya tuan dari penguasa ini adalah rakyat. Hidup rakyat! Persatuan! Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kemarin, Selasa 13 September 2022, ratusan anggota Serikat Kasbi PT Victory Cinggung Indonesia berkumpul dan bergerak menuju Jakarta, menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah tentang penolakan kenaikan bahan bakar minyak. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau dikenal dengan Kasbi tergabung dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat melakukan aksi demonstran menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan aksi susulan yang telah dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat di berbagai daerah-daerah. Pasalnya, para pengunjuk rasa merasa kecewa atas keputusan pemerintah, sehingga rakyat mendesak dan menuntut tolak kenaikan harga BBM, cabut Undang-Undang P3, cabut Undang-Undang 13 atau 2022, serta cabut Omnibus Law beserta turunannya. Adapun peserta aksi Gerakan Buruh Bersama Rakyat yang disingkat GEBRAK ini diikuti oleh sejumlah serikat buruh pekerja dari berbagai penjuru, mahasiswa dari sejumlah universitas di Jakarta dan sekitarnya, para pelajar, buruh tani dan rakyat miskin kota. Di mana kita mendesak kepada kekuasaan agar batalkan kenaikan BBM gitu ya, terus kemudian turunkan harga-harga, cabut Omnibus Law dan batalkan RKUHP. Di mana dampak dari kenaikan BBM ini justru berimplikasi kemiskinan yang semakin dalam rakyat Indonesia gitu ya gitu. Dengan belumnya kenaikan BBM 2 tahun terakhir kita tahu rakyat Indonesia berhadapan dengan krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Dalam krisis kesehatan rakyat kaum buruh, jutaan kaum buruh dan rakyat kehilangan pekerjaan dan pendapatan gitu ya. Belum lagi 2020-2021 tidak terjadi kenaikan terhadap kualitas dari upah dari para pekerja. Nah, tapi di sisi lain pemerintah kita lebih kepada prioritas mengambil kebijakan yang kemudian tidak memikirkan bagaimana nasib rakyat mayoritas gitu ya gitu. Seharusnya banyak alternatif lain yang harus bisa diambil oleh kekuasaan. Misalkan ada proyek IKN yang tidak menjadi prioritas, tapi kemudian mengorbankan rakyat Indonesia dengan kenaikan BBM hari ini gitu ya gitu. Terus kedua, kita tahu pemerintah bilang bahwa kenaikan BBM ini implikasi dari persoalan defisitnya anggaran APBN. Seharusnya APBN kita harus dilihat gitu. Apakah habis untuk kepentingan rakyat atau habis karena proyek yang tidak penting gitu. Terus kemudian pemerintah kita bilang kenaikan BBM ini karena tidak lagi sanggup membayar hutang. Kita tahu di rezim Jokowi gitu ya, baik di periode pertama kedua justru kemudian semakin membuat bagaimana hutang negara Indonesia semakin menumpuk yang bebannya diberikan kepada rakyat. Ini
hal yang sangat tidak tepat dilakukan oleh kekuasaan. Di tengah-tengah sulitnya rakyat membeli kebutuhan pokok karena mahalnya kebutuhan pokok, belum lagi dengan kenaikan BBM, ini efek dominonya semua kebutuhan hari ini akan memberikan beban yang semakin dalam pada rakyat. Bebannya apa? Daya beli masyarakat semakin rendah. Terus kemudian solusinya seharusnya dengan agar negara tidak memberikan subsidi, seharusnya bagaimana peningkatan pendapatan rakyat, yaitu melalui upah layak nasional gitu ya, gitu. Sehingga daya beli masyarakat menjadi kuat dan APBN kita juga tidak terbebani. Nah, ini yang kemudian saya bilang bahwa pemerintah sangat tidak konsisten apa yang diucapkan. Gitu. Ditambah lagi kita tahu di 2020 di masa krisis kesehatan gitu ya, wakil-wakil rakyat bersama pemerintah justru mengeluarkan satu regulasi yang sangat menyakitkan bagi rakyat Indonesia, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, di mana pada saat itu jutaan rakyat terkorban PHK gitu ya, dirumahkan tidak dibayar, belum lagi rakyat yang tergusur tanahnya, belum lagi tanah-tanah rakyat di berbagai macam kota dan daerah diberikan untuk kepentingan investasi. Hari ini kita melihat bahwa kekuasaan tidak lagi punya hati nurani untuk rakyatnya. Yang ada adalah hanya mengedepankan kepentingan para kapital segelintir orang, mengorbankan rakyat. Maka kami mendesak tadi batalkan kenaikan BBM, turunkan harga, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Karena itu adalah sumber penderitaan kemiskinan yang semakin dalam bagi rakyat Indonesia. Dari Tangerang, Aktual News Suherman Roy melaporkan.